Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Bijanti dengan NIM 21086012. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian administrasi, sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian penting bagi sebuah instansi. Apalagi jika instansi tersebut juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka administrasi, sarana dan prasarana menjadi bagian vital termasuk bagi instansi pendidikan yang dalam ini adalah sekolah. Untuk itulah pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi, sarana dan prasarana. Untuk pengertian administrasi sarana prasarana menurut beberapa ahli, menurut asal kata administrasi berasal dari bahasa Latin, bukan Yunani, yang terdiri dari kata ad dan ministrat. Kata ad berarti intensif, sedangkan ministrator berarti melayani atau membantu. Sehingga secara etimologis, administrasi adalah melayani kegiatan secara intensif. Dari kata-kata kerja ini muncullah kata sifat administrativus dan kata benda administrasius. Menurut KBBI, administrasi itu sendiri berarti satu, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penerapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan kantor dan tata usaha, serta pemerintah atau lembaga pemerintahan. Menurut beberapa ahli, yang pertama ada Dr. Sundan Siagian, menyatakan administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga secara umum pengertian administrasi, sarana dan prasarana adalah kegiatan kantor, tata usaha dalam rangka mengelola seluruh objek yang menunjang tercapainya tujuan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada proses administrasi sarana dan prasarana. Proses administrasi sarana prasarana di lingkungan sekolah ini secara kronologis meliputi beberapa hal. Yang diantaranya yaitu pertama perencanaan pengadaan barang, yang kedua ada pengadaan barang, yang ketiga ada inventaris, yang keempat ada penyaluran, yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan, yang keenam penghapusan, yang ketujuh pengawasan. Untuk seluruh proses tersebut harus merupakan kerangkaian kegiatan yang harmonis atau terpadu. Sistematika kerjanya harus dapat menghindari munculnya simpang siur dan tumpah tindih dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan, serta memboroskan tenaga, waktu, dan biaya. Pertama, perencanaan pengadaan barang. Tahap-tahapnya yaitu pertama analisis, yang kedua membuat skala prioritas, terus melakukan inventaris alat dan media, menyeleksi alat dan media yang masih dapat digunakan, melakukan klarifikasi barang, lanjut mencari sumber dana, dan kemudian menunjuk orang sebagai pelaksana. Yang kedua ada pengadaan barang. Pengadaan barang adalah suatu kegiatan penyediaan semua kebutuhan barang, jasa, alat untuk melakukan pelaksanaan tugas. Ada beberapa tahap ini. Yang pertama ada pengadaan tanah dengan membeli hibah, hak, pakai, dan sebagainya. Yang kedua ada pengadaan bangunan dengan mendirikan bangunan baru, menyewa, hibah, dan sebagainya. Yang ketiga ada perabot seperti alat transportasi, pendidikan dengan membeli hibah atau bahkan membuatnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada inventaris tadi. Inventaris itu merupakan aktivitas mencatat dan menyusun daftar barang. Inventaris dilakukan dalam rangka menyempurnakan pengurusan dan memberikan masukan berharga bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Kemudian ada penyaluran. Nah, penyaluran ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari suatu instansi kepada instansi yang lain. Dalam lingkungan sekolah, kegiatan penyaluran dapat berwujud distribusi barang kepada guru atau seksi tertentu di sekolah untuk kegiatan belajar, mengajar, dan perkantoran.
Untuk selanjutnya, yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dengan penyeluruhan yang tepat, maka barang inventaris sekolah akan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu, hal paling penting yang harus dilakukan adalah pemeliharaan barang. Dengan ini, maka akan menjamin pemanfaatan barang secara kontinu dan mengurangi unsur-unsur kerusakan, sehingga barang inventaris dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang keenam ada penghapusan. Nah, kegiatan penghapus ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menghilangkan atau mengeluarkan barang dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan barang inventaris dapat dilakukan dengan cara melelang barang maupun memusnahkannya. Dengan demikian, gudang di sekolah akan selalu memiliki ruang yang cukup. Selanjutnya ada pengawasan. Tentunya seluruh proses di atas tidak mungkin dapat berjalan sendirinya tanpa adanya pengawasan. Untuk itu, seluruh proses administrasi sarana dan prasarana wajib dimonitori oleh pemimpin organisasi agar dapat diperhatikan kerjasama antara pihak yang terkait. Nah, selanjutnya apa sih fungsi administrasi sarana dan prasarana? Nah, fungsinya ada 4 nih. Yang pertama, mendata ketersediaan barang. Yang kedua, ada mengoptimalkan pemanfaatan barang. Yang ketiga, ada membantu pembuatan laporan inventaris. Dan yang keempat, memudahkan proses kerja. Kemudian ada prinsip. Nah, prinsip administrasi sarana dan prasarana ini ada satu, prinsip pencapaian tujuan. Administrasi sarana prasarana sekolah dikatakan berhasil jika fasilitas sekolah selalu siap pakai. Yang kedua, efisiensi pemakaian. Semua fasilitas sekolah ini dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Nah, selanjutnya prinsipnya yang administratif. Semua pengelolaan pelengkapan pendidikan sekolah itu harus hendaknya selalu memperhatikan undang-undangan yang berlaku. Untuk yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Kejelasan deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu kekohesifan antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik agar manajemen sarana prasarana sekolah dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peranan para pendidik ini ya. Sesuai kebijakan pemerintah, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Maka peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah ini adalah yang pertama, terlibat dalam perencanaan dan pengadaan alat bantu pengajar. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajar yang digunakan oleh guru. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan dalam penggunaan alat praktik oleh siswa. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ini, materi tentang administrasi sarana dan prasarana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.